dosen program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Stikes Widya Dharma Husada, Tangerang Selatan. Saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Literasi dengan bobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester awal. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk unjuk diri dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 sekaligus sebagai bukti implementasi kompetensi pedagogik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan literasi akademik sehingga mereka mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar, dan kritis serta bisa bertanggung jawab dalam konteks akademik maupun profesi kefarmasian. Selain mempelajari eksistensi, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, mahasiswa juga dibekali keterampilan membaca kritis, menulis akademik, berbicara ilmiah dan non-ilmiah, serta memahami etika akademik dan pencegahan plagiarisme dalam konteks karya tulis ilmiah. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan pada aspek 1. Sikap, yaitu menjunjung tinggi etika akademik. Kedua, aspek pengetahuan, yaitu memahami konsep dan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, aspek keterampilan umum, yaitu mampu mengolah informasi dan mencegah plagiarisme dalam konteks karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir, aspek keterampilan khusus, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dalam bidang kefarmasian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah meliputi kemampuan memahami perkembangan dan ragam bahasa Indonesia, literasi membaca dan menulis, penggunaan kalimat dan penulisan paragraf, memahami penggunaan tanda baca, plagiarisme, penulisan karya ilmiah, hingga keterampilan berbicara akademik maupun non-akademik. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 pertemuan, terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Penilaian dilakukan melalui tugas sebesar 20%, kehadiran 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya menerapkan pendekatan student centered learning dengan metode contextual instruction yang dipadukan dengan diskusi, presentasi, penugasan proyek, dan pemanfaatan media pembelajaran digital agar mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan pembelajaran mengenai materi penggunaan tanda baca. Saya berharap melalui pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan penggunaan tanda baca secara tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam komunikasi tulisan. Selamat menyaksikan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman, apa kabar?
Tiga titik berarti ada berapa? Iya. Suatu kalimat, kalau kita udah berhasil tulis kalimat, tapi tanpa disisipkan tanda baca, kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi penting nggak tanda baca dalam suatu tulis? Karena penting, kalau kita kan kemarin sudah mampu ya membuat suatu kalimat, otomatis kita harus lebih memaksimalkannya dengan cara menguasai penulisan tanda baca. Teman-teman belajar bahasa Indonesia sejak kapan sih? Sampai sekarang sudah berapa tahun belajar? Harusnya sudah mahir dong memahami penggunaan tanda baca. Oke, nanti saya mau cek nih terlebih dahulu. Ada yang mau bantu saya untuk ke depan? Oke, boleh. Saya minta tolong kamu tuliskan nomor 1. Nomor 1, Ibu pergi ke kampus. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bantu saya? Nama kamu siapa? Oke, satu orang lagi saya bilang. Oke, boleh. Kamu di mana? Oke, terima kasih banyak. Oke, saya sudah memiliki 3 kalimat ya, nomor 1, 2, dan 3. Kita biarkan dulu kalimat ini ya. Sekarang saya akan menunjukkan satu games. Kita pretest dulu nih. Saya ingin melihat sejauh mana teman-teman memahami penggunaan tanda baca. Di sini nah di sini ada quizzes, ada barcode, teman-teman boleh scan menggunakan handphone. Nanti saya akan beri waktu 2 menit teman-teman mengerjakan pretest ini. Sudah? Silakan dikerjakan. Oke. Sudah, Bu. Nih Laude, salah 3. Yuk, ada ngantuknya udah masuk semua. Musdalifah, salah 2. Ferdi, salah 1 Ferdi. Oke, udah semua masuk ke saya ya. Oke teman-teman, dari hasil pretest ini menunjukkan bahwa ternyata belum ada yang sempurna dalam memahami penggunaan tanda baca. Sekarang kita cross check lebih detail lagi apa yang sudah teman-teman berikan, yang kalimat teman-teman tulis. Kita cek ya, apakah yang sudah kalian tulis ini betul penggunaan tanda bacanya atau masih keliru. Tadi di quizzes nilainya belum ada yang sempurna. Ketika data saya ambil langsung, kita lihat apakah sudah sempurna atau belum. Ibu pergi ke kampus, sudah tepat atau belum? Apa yang ada tanda titik? Ada tanda titik. Kalau kalimat ini tidak menggunakan tanda baca, ini bisa ambigu. Kalau tanda titik mungkin ini pernyataan. Gimana kalau ternyata ini menggunakan tanda tanya? Ibu pergi ke kampus, ya kan? Dengan kalimat yang sama disisipkan tanda baca yang berbeda, maka maknanya berbeda. Itu fungsi penggunaan tanda baca dalam komunikasi tulisan. Oke, jadi ini masih salah ya. Jadi kita gunakan saja ini tanda titik sebagai pernyataan. Oke, nomor 2. Nama kamu siapa? Tanda tanya sudah betul atau belum? Salah. Betul atau tidak? Betul. Kenapa betul? Karena ada tandanya. Tapi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tanda-tandanya tidak boleh dispasi. Jadi harus nama kamu siapa langsung tanda tanya.
sudah seru dia tidak boleh spasi. Itu yang disebut dengan prinsip penggunaan tanda baca. Nomor 3, di mana? Salah. Kenapa salah? Apa yang salah? Nggak ada tanda tanya. Tidak ada tanda tanya. Kalau ada yang bertanya seperti ini tanpa tanda tanya, kamu boleh tidak untuk menjawab. Ada lagi yang keliru atau sudah betul? Ada lagi. Apa yang Dia nggak pakai spasi. Ya, penulisan di dan mana itu yang betul dipisah di spasi mana. Dia tidak boleh disatukan karena di ketemu dengan kata tempat, mana itu kan kata tempat, ya kan? Ya kan? Dia tidak boleh disatukan. Oke, ini yang nulis siapa? Saya atau teman-teman? Kita. Nah, berarti saya mendapatkan datanya dari diri saya sendiri atau dari teman-teman? Dari kita. Nah, ini membuktikan bahwa kalian sebagai mahasiswa kesehatan masih membutuhkan mata kuliah bahasa Indonesia, khususnya materi keterpahaman tanda baca. Data yang kalian berikan ke saya semuanya masih salah. Artinya materi tanda baca itu bukan tanggung jawab mahasiswa bahasa saja, tapi tanggung jawab bagi kita yang memang beraktivitas dalam dunia kepenulisan. Paham ya, Sri ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi. Kamu bisa lihat di sini. Tanda baca itu suatu simbol yang digunakan dalam tulisan untuk memberikan atau memberikan kejelasan suatu makna. Kamu bisa lihat di sini ya. Tanda baca dalam konteks bahasa Indonesia ada apa saja? Titik. Koma. Oke, kita bahas satu-satu dari mulai tanda baca titik dulu. Tanda baca titik itu teman-teman sudah familiar pasti ya? Sering baca tulisannya dan fungsinya yang paling umum kita gunakan sebagai tanda akhir untuk menyelesaikan suatu karya. Ya. Misalnya ibu pergi ke pasar titik. Dia anak saya titik. Kemudian tanda baca titik juga digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Contohnya pukul 01.35 titik 20. Itu digunakan untuk jam, waktu juga menggunakan tanda titik. Oke, lanjut ke ada tanda baca koma. Sering digunakan tidak? Sering. Paling sering tanda titik dan tanda koma. Saya di sini tanda baca koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu peristiwa. Contoh di sini ya. Misalnya ibu membeli pulpen, koma, tas, buku, dan sepatu. Sudah betul belum penggunaan tanda komanya? Harusnya. Setelah ada masih ada koma. Padahal ini sepele ya, tapi ketika ini tidak disisipkan dengan baik maka akan menimbulkan kekabulan makna. Mengapa harus ada koma padahal sudah ada? Dan karena dia melebihi berapa? 1, 2, 3. Kamu sampai sini ya. Itu untuk tanda koma. Kita lanjutkan. Di sini ada tanda hubung teman-teman. Tanda hubung digunakan untuk apa? Menghubungkan. Paling sering kita gunakan menghubungkan kata-kata yang bunyinya sama. Contoh, saya sangat suka sekali kupu-kupu. Sama nggak? Kupu-kupu. Sama. Ketika kupu-kupu ini memiliki dua bunyi yang sama dan dua bentuk kata yang sama, maka dia harus menggunakan tanda hubung. Kalau tidak menggunakan tanda hubung, maknanya akan berubah. Kupu yang pertama dengan kata kupu yang kedua, maka terpisah. Jadi maknanya bukan hewan kupu-kupu, tapi menjadi berubah. Nah, makanya fungsi tanda hubung itu untuk menghubungkan bahwa kupu yang pertama dengan kupu yang kedua memiliki keterkaitan atau suatu kata yang sama dan melahirkan makna yang sama. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Di sini juga ada tanda pisah. Tanda pisah gunanya untuk memisahkan, biasanya untuk memisahkan tanggal, jarak, dan waktu. Contoh, hari ini saya melakukan perjalanan dari Bandung sampai dengan Jakarta. Ini teman-teman harus tahu bahwa kalau tanda hubung itu stripnya pendek ya, tanda pisah dia lebih panjang dan memiliki arti sampai dengan. Hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta sampai Bandung. Ini menggunakan tanda apa? Pisah. Tanda pisah yang memiliki
sering juga menggunakan tanda-tanya ini? Sering. Ya, gunanya untuk apa? Untuk mengakhiri kalimat tanya. Teman-teman juga tahu tanda-tanya itu ada dua jenis? Tahu. Satu bentuknya seperti apa? Satu bentuknya Ya, tanda-tanya biasa dan tanda tanya biasa. Yang satunya bentuknya di dalam huruf. oke, apa bedanya? Kalau tanda-tanya biasa, Tanda tanya biasa untuk pertanyaan yang sudah pasti. Kalau tanda-tanya tanda biasa tanya yang dalam kurung ragu-ragu. ya, jadi kita udah tahu jawabannya, tapi kita ragu-ragu terhadap jawabannya. Oke, lanjut. Tanda seru sudah sering menggunakan? Sering ya? Sering. Oke, tanda seru digunakan untuk apa? Biasanya? Lagi? Terus apa lagi ya? Oke, betul. Di sini juga ada tanda garis miring sering menggunakan itu? Biasanya memiliki arti atau ya? Ibu garis miring bapak, ibu atau Oke. Nah, teman-teman juga di sini bisa lihat di sini ada prinsip tanda baca. Jadi tanda tanya, tanda titik, tanda titik dua dan tanda seru itu ditulis rapat. Tadi tidak boleh seperti ini ya. Jadi ketika kita menulis kalimat terakhir, menuliskan tanda baca, tidak boleh menggunakan apa? Spasi. Dia harus merangkap, menempel dengan kata terakhir. Lalu tanda hubung, tanda pisah dan garis miring masing-masing diketik rapat dengan huruf yang mendahulinya. Contoh misalnya gini, kupu-kupu. Kupu jangan kupu spasi tanda hubung kupu. Jadi yang betul adalah kupu langsung tanpa spasi tanda hubung, tanpa spasi lagi kupu-kupu. Jadi seperti itu, ya. Oke, itu prinsip tanda baca. Kemudian tadi juga kita udah tahu ya penggunaan tanda baca seperti apa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Boleh silakan. Saya Bu. Boleh silakan Bu. Boleh nggak Bu? Boleh mau. Bu, kalau misalkan dalam satu kalimat ada dua tanda baca, kayak contohnya kayak tanda tanya, dua beruntut gitu, itu boleh nggak Bu? Oke, berarti dalam satu kalimat kita menggunakan dua tanda baca yang sama, gitu ya. Contoh, mama kamu siapa? Tanda tanyanya dua gitu. Iya, Bu. Oke, di dalam penulisan etika akademik khususnya dalam penulisan karya ilmiah, kita tetap harus mengikuti aturan kaidah bahasa. Jadi untuk penulisan akademik kita tidak boleh sembarangan menggunakan tanda baca, apalagi tanda bacanya sampai dua. Itu ya tidak boleh. Cukup satu saja. Ya, cukup satu, tidak boleh dua. Apalagi nanti ketika teman-teman menulis skripsi, jurnal karya ilmiah, nggak boleh. Siapa penelitinya, contohnya bagaimana? Itu tidak boleh ya. Harus cukup satu saja. Atau misalnya dalam penelitian ini kan koma harusnya teman-teman dalam penelitian ini komanya 3 kali. Itu boleh tidak? Tidak boleh karena tidak sesuai dengan aturan atau kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu ya, sudah tahu ya. Jadi jangan asal menggunakan tanda baca. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan Ferdi. Pertanyaannya, boleh mau berdiri? Bu, tadi kan ada tanda sambung sama tanda pisah ya. Betul. Nah, itu kan sama-sama pakai garis. Apakah ada perbedaan dalam garisnya itu atau enggak, Bu? Oke, saya jawab Ferdi. Silakan duduk kembali. Tanda baca hubung dan tanda pisah sebetulnya secara kalau kita lihat dari jauh seperti sama ya, memiliki garis strip. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, sebetulnya berbeda. Kalau tanda hubung garisnya lebih pendek, tanda pisah garisnya lebih panjang. Dan tentu hal itu juga memiliki penggunaan yang berbeda. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di tanda hubung fungsinya untuk menghubungkan khususnya kata-kata yang memiliki bunyi yang sama, sedangkan di tanda pisah untuk memisahkan biasanya jarak, waktu, jarak dan waktu. Contohnya seperti tadi saya pergi ke Jakarta hari ini, saya melakukan perjalanan dari Jakarta sampai dengan menggunakan bahasa tanda baca apa tadi? Pisah atau pisah. Hari ini saya melakukan pembelajaran dari jam 8 sampai jam 9 menggunakan tanda baca apa? Baca pisah. Jadi tentu berbeda ya. Tadi ya. Tadi juga Musda tidak boleh sembarangan menggunakan tanda baca. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke. Kalau cukup teman-teman,
Sudah. Bisa. Kenapa dengan? Karena sangat sembuh ya. Minum. Kenapa dia ngambil? Apa yang kalian interpretasikan dari itu? Saya menawarkan minum. Iya. Meskipun cuma kata minum. Minum. Dia paham saya menawarkan minum. Itu yang terjadi dalam komunikasi lisan. Jarang menimbulkan kesalahpahaman. Anda bayangkan jika suatu saat tiba-tiba saya ngirim pesan ke Anda minum tanpa tanda baca, bingung nggak? Padahal yang saya gunakan satu kata nggak sama di sini juga. Kenapa di tulisan menjadi bingung? Karena tulisan tidak dibaca oleh gestur. Salah satu yang bisa membantu makna tulisan itu adalah tanda baca. Oke, silakan Bu, minta applause untuk. Minggu lalu kita sudah belajar kalimat, sudah bisa bagaimana menulis kalimat. Hari ini kita perdalam lagi dengan penggunaan tanda baca supaya tulisan yang akan kita buat semakin mantap, semakin sesuai dengan kaidah kebahasaan. Tanda baca merupakan simbol yang kita gunakan untuk memberikan makna atau memberikan jeda atau memberikan penekanan intonasi dalam pesan yang kita sampaikan melalui tulisan. Tanda baca juga banyak, ada titik, koma, seru, garis miring, tanda titik koma, titik dua, dan masih banyak lainnya. Dan satu hal yang harus teman-teman ketahui bahwa tidak semua simbol termasuk ke dalam tanda baca bahasa Indonesia. Teman juga harus tahu fungsi tanda baca sangat banyak sekali karena kita hari ini sudah belajar tanda baca. Jadi saya pikir mulai hari ini ketika teman-teman mulai sering chat dengan temannya di WhatsApp, mulai aplikasikan penggunaan tanda baca. Ya, oke. Untuk memantapkan pemahaman kita pada hari ini, saya ada tugas. Nanti dikerjakan per kelompok. Saya minta satu kelompok terdiri dari 5 orang, berarti sekitar 8 kelompok pengamatan. Oke, tugasnya adalah teman-teman silakan nanti datang ke perpustakaan, cari skripsi kakak kita teman-teman, satu kelompok satu skripsi, kemudian analisis penggunaan tanda baca yang terdapat dalam skripsi tersebut. Dikumpulkan minggu depan, siap? Nanti mulai bisa didiskusikan pada hari ini, ya? Oke, ketua kelasnya Ferdi, saya minta tolong nanti dibagikan ke ketua kelompok masing-masing, ya? Oke, cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Cukup. Ya. Kalau cukup, saya kira selesai ya kuliah kita pada hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Minggu depan kita akan belajar paragraf. Jadi beruntun ya. Minggu lalu apa? Kalimat. Ini ketika sudah menjadi sebuah paragraf, tulisan kalian menjadi sempurna karena disebutkan dengan tanda baca yang tepat. Saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Saya sangat yakin sekali apa yang kita bahas pada hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Amin.